Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 10 September 2024. Kita kembali akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan. Diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia dan kutetapkan agar pergi dan berbuah dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya teringat ketika harus memilih Dewan Paroki Pleno untuk karya pelayanan gereja. Yang saya buat dan saya lakukan, saya sungguh berdoa. Dan bahkan saya berziarah ke Sendang Sono dan Ganjuran, berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja untuk menuai panenan. Sudah berdoa dan berziarah saja, ketika pelayanan berjalan, ada yang mundur dan ogah-ogahan. Apalagi nggak pakai doa dan cuma cuap-cuap, cap-cip-cup. Pasti bubar karya pelayanan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut rasul. Sebelum memilih para rasul, dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Dan keesokan harinya ia memilih 12 rasul dan menyebut nama mereka secara pribadi. Yesus berdoa, bahkan dikatakan berdoa semalam-malaman untuk menentukan para muridnya, para rasulnya. Ia mau menyertakan, melibatkan Bapa dalam memilih para muridnya. Kalau kita mencermati dari kelompok 12 murid, 12 rasul ini, mereka adalah orang-orang dengan latar belakang yang biasa-biasa saja. Ada yang latar belakangnya berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani, bahkan ada yang berprofesi sebagai pemungut cukai yang dipandang sebagai pendosa. Namun mereka yang biasa-biasa saja dijadikan oleh Allah sebagai luar biasa, menjadi luar biasa untuk menjadi penjala manusia dan mewartakan kabar sukacita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, juga para pelayan, para aktivis gereja, dan kita semua, kita dipanggil secara pribadi-pribadi untuk menjadi rasul-rasul Tuhan, untuk menjadi penjala-penjala manusia dan pewarta kabar sukacita. Rasul milenial, rasul zaman now punya misi, yakni misinya adalah evangelisasi baru. Untuk mewartakan kabar sukacita secara aktual, terpercaya, secara relevan,
yang sesuai dengan konteks zamannya dan secara kreatif. Maka pewartaan para rasul zaman now bukan hanya dengan cuap-cuap, dengan hanya ngomong aja, bukan. Tetapi pewartaan kita melalui kesaksian nyata hidup sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu, pribadi yang bersaksi di tengah kehidupan sebagai garam dan terang? Semoga itu yang mau kita upayakan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.